Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan narasumber, bertemu lagi bersama kami di kelompok 1 Latsar CPNS tahun 2022. Kali ini kita akan melakukan wawancara dengan salah satu narasumber. Perkenalkan, saya sebagai moderator, saya Nisanur Ajijah, ditempatkan di Puskesmas Purwaharja 2. Lalu ada Teh Aulia yang ditempatkan di Inspektorat Kota Banjar. Dan yang ketiga ada Teh Cika ditempatkan di Dinas Lingkungan Hidup. Langsung kepada narasumber, boleh langsung memperkenalkan diri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Teh Nisa, Teh Cika, dan Teh Aul. Perkenalkan, nama saya Fadli Sumantri. Boleh panggil Fadli, apapun disilahkan. Saat ini saya kesibukannya adalah bekerja sebagai Human Research atau Recruitment Specialist di salah satu perusahaan startup di Indonesia bernama Buku Warung. Jadi Buku Warung sendiri merupakan sebuah platform startup yang membantu UMKM untuk mencatat pengeluaran keuangan atau manage cash flow mereka. Begitupun kita pun juga menyediakan platform membantu untuk dari sisi financial service. Teh Aulia, mangga dimulai. Dimulai aja ya langsung pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Oke. Fadli yang udah ngeluangin waktunya untuk melakukan sesi wawancara ini. Gini Kak, jadi tema dari wawancara kali ini itu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, menurut Kak Fadli, apa sih wawasan kebangsaan? Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Aulia. Menurut saya untuk kawasan kebangsaan dan bela negara merupakan sesuatu yang perlu didasari atau diketahui oleh generasi muda, baik itu yang dulu hingga saat ini dan masa mendatang nantinya. Kenapa? Karena bentuk dari wawasan kebangsaan ini adalah membentuk kita untuk belajar bagaimana menghargai negara ke depannya. Bagaimana kita bisa menjadi warga negara yang memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme dan juga bisa menjadikan kita untuk belajar mengenai bagaimana tidak mengulang kesalahan yang sama. Selain itu, tentang wawasan kebangsaan dan bela negara sendiri, menurut saya, bela negara ini bukan berarti kita harus berperang seperti zaman dulu. Kalau kita berpikir konteks dari bela negara adalah, oke, kita perang bela negara, bawa pistol, bawa senjata, der, tembak, menang. Gitu kan? Tapi kalau saat ini, bela negara bisa dikaitkan dengan berbagai hal. Kita bisa aja menjadikan diri sebagai pribadi yang terbaik, serta bisa meningkatkan sesuatu yang meningkatkan nama negara. Istilahnya seperti halnya saat ini kita membantu perusahaan saya membantu untuk UMKM. Kita meningkatkan jiwa kemandirian, kita meningkatkan jiwa melek teknologi sehingga Indonesia tidak dikenal sebagai negara yang memiliki ketar belakangan teknologi khususnya. Dan menurut saya untuk bela negara saat ini bisa dikreasikan atau dilakukan dengan berbagai hal yang kreatif dan juga inovatif. Misalkan wawasan kebangsaan sama bela negara yang diterapkan di profesinya Kak Fadli itu sendiri, bagaimana tuh Kak? Oke, untuk wawasan kebangsaan dan bela negara, kita bagi menjadi dua ya, wawasan kebangsaan dan juga bela negara ini, gitu. Sebagai cara untuk menghargai juga tentang bagaimana Indonesia maju. Dalam artian kita menggunakan filosofi-filosofi kenegaraan, seperti halnya kita menerapkan culture, meskipun perusahaan saya tergabung dari berbagai negara, India, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Thailand, tapi di situ menerapkan culture di Indonesia. Sehingga kita juga mengenal bagaimana sih nilai juang dari pahlawan kita sebelumnya. Sehingga kita juga bisa menerapkan hal itu untuk beberapa program kita. Gitu. Untuk bela negara sendiri, yang kami lakukan adalah bukan cuma untuk sekedar dari apa namanya membawa nama negara, meningkatkan ekonomi bangsa, tapi juga meningkatkan produktivitas dari sumber daya manusia di negara Indonesia sendiri, gitu. Dengan cara bukan hanya untuk karyawan, tapi juga merchant, toko ibaratnya warung-warung. Zaman dulu mungkin orang berpikir, oh ya udahlah orang punya warung bisa apa, gitu kan? Ya udah dia cuma hidupi keluarga mereka saja. Tapi sebenarnya ada banyak manfaat bisa lakukan dengan kita menerapkan prinsip bela negara ini, yakni dengan cara meningkatkan nilai ekonomi masyarakat di mata dunia. Lewat apa? Lewat warung tentunya. Gitu. Dan tentunya kita juga menerapkan untuk para karyawan kita mengenal bagaimana rasa ownership atau rasa memiliki. Bukan hanya untuk perusahaan, untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk negara Indonesia. Nah, dalam pengimplementasiannya itu, ada nggak sih Kak kendala sama tantangannya gitu? Kalau misalkan ada, boleh Kak di-sharing gimana cara ngatasinnya? Baik.
Oke, tentunya kalau untuk tantangan banyak juga nih, Tenisa dan juga Tecika gitu kan. Dalam artian kita kan di sini di perusahaan khususnya nih ya, kita kan tadi saya bilang sebelumnya bukan hanya Indonesia saja, tapi juga ada dari negara lainnya. Kita bagaimana caranya bisa meningkatkan atau istilahnya kalau rise up lah bahasa Inggrisnya untuk bisa tema Indonesia yang diangkat gitu, bersaing dengan tema-tema negara lainnya. Nah, wawasan kebangsaan membantu kita untuk menjadikan tema yang akan kita angkat, program kita angkat ini menjadi memiliki nilai jual tersendiri, gitu. Yang bisa kita terapkan ke masyarakat dan juga tim yang akan nanti eksekusi ke depannya. Sehingga bisa dibilang untuk tantangan terkait dengan persaingan dengan culture negara-negara lain ini yang pertama. Kedua adalah bagaimana kita mungkin ternyata juga menyadari kalau misalkan generasi muda sekarang lebih ingin atau lebih bangga menggunakan barang-barang ataupun culture nilai-nilai dari Amerika, dari Eropa, luar negeri. Jarang ada yang bangga dengan bahasa Indonesia ataupun istilahnya dengan budaya kita sendiri. Padahal ini bisa jadi sesuatu yang bukan hanya untuk meningkatkan rasa nasionalisme aja, tapi juga memiliki nilai jual tersendiri, baik untuk dirinya maupun untuk perusahaan dan lain-lainnya gitu. Intinya adalah bagaimana kita sebagai human research, khususnya saya gitu kan dan tim saya, untuk meningkatkan rasa bangga pada perusahaan, bangga pada negara, dan bangga pada diri sendiri. Wah, mantap. Sebagai generasi muda, banyak banget ya Kak sebenarnya apa yang bisa kita lakuin untuk bangsa kita ini ya Kak ya. Betul sekali pastinya. Oh, Kalau mungkin orang zaman dulu berpikir kayak, buat apa sih kita kontribusi ke negara? Kita udah istilahnya kayak negara yang peduli sama kita gitu kan. Nah, mindset untuk jangan tanya apa yang negara berikan pada kamu, tapi pada dirimu sendiri, pada negara, itu juga berpengaruh kepada cara berpikir kita di perusahaan gitu kan. Yakni bagaimana kamu bisa bermanfaat untuk orang lain. Sebenarnya begitu. Karena ketika kamu bermanfaat, ketika kamu memiliki nilai tersendiri, memiliki value, gitu kan, orang akan melihat kamu sebagai sosok yang berbeda dengan orang lain. betul. Gitu. Berarti intinya jangan selalu beranggapan apa sih negara yang udah dikasihin ke kita, tapi justru kita harus berpikir apa yang udah kita kasihkan untuk negara kita ini gitu ya Kak ya. Dan juga orang lain. Oh, dan juga orang lain, iya betul. Itu aja sih Kak pertanyaannya. Duh, ini makasih banget ya Kak atas waktunya dan jawaban-jawabannya Semoga bantu ya. sangat menginspirasi. Sekian, terima kasih Bapak Padli untuk waktunya. Kita Sama-sama. cukupkan ya Zoom meetingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Izin ya memperkenalkan diri. Nama saya Andi Andriana. Saya asal dari Ciamis untuk pekerjaan di BPJS Kesehatan. Mungkin cukup ya. Ya. Untuk selanjutnya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Bapak ketahui mengenai wawasan kebangsaan? Baik, yang saya ketahui ya, Iya. mengenai wawasan kebangsaan, mungkin bisa dilihat dari cara pandang setiap orangnya, berdasarkan ciri-ciri yang menandai golongan bangsanya, seperti itu. Wawasan kebangsaan juga bisa disebut konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanyaan yang kedua, bagaimana upaya yang Bapak lakukan sesuai dengan profesi Bapak saat ini terkait dengan bela negara? Upaya yang dilakukan bisa jadi tetap menitik beratkan kepada integritas, kejujuran, agar tidak mencemari nama baik instansi ataupun negara yang kita diami. Apakah ada tantangan atau hambatan dalam melakukan pekerjaan yang profesional gitu? Kan melakukan pekerjaan secara profesional termasuk salah satu bela negara kan ya? Apakah ada hambatannya? Ya. Saya kerjanya di sebuah instansi pelayanan masyarakat. Kadang unsur nepotisme itu masih tinggi. Jadi kita berusaha untuk menjaga agar mungkin kalau untuk menghilangkan semua itu susah ya. Tapi mengecilkan kemungkinan yang ada gitu. Memperkecil peluang yang ada untuk berbuat kecurangan seperti itu. Nah, apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Caranya? Untuk mengatasi hal tersebut, ya. Kalau saya jujur ya,
kalau misalkan saya di lingkungan atau di daerah saya, tempat tinggal, lebih baik saya tidak mengakui bahwa saya kerja di instansi tersebut. Ya, benar. Boleh Teh Nabila langsung memperkenalkan diri aja, nama, panggilannya, asalnya dari mana, jurusannya apa, udah tingkat berapa nih? Perkenalkan, nama saya Nabila Maharani, bisa dipanggil Nabila atau Gila. Saya kuliah di Poltekkes Tasikmalaya, jurusan keperawatan, D3 keperawatan, dan sekarang sudah semester 2. Mangga Teh Cika diutarakan pertanyaannya kepada Teh Nabila. Ya, baik. Terima kasih Teh Nisa atas waktunya. Terima kasih. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Saya akan menanyakan apa yang Teteh ketahui tentang wawasan kebangsaan. Ya, Baik, bisa langsung dijawab aja Teh. Untuk wawasan kebangsaan merupakan suatu cara pandang kita sebagai warga negara Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri kita sebagai warga negara Indonesia. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana upaya yang Teteh lakukan sesuai dengan profesi Teteh saat ini sebagai mahasiswa tentang bela negara gitu. Upaya yang telah saya lakukan sebagai mahasiswa, yang pertama mengikuti kelas tepat waktu, yang kedua menghargai dosen, dan yang ketiga mengumpulkan dan mengerjakan tugas tepat waktu sesuai deadline. Ya, baik. Berarti ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas kuliah dan itu ya Teh, waktu kuliah gitu. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang terakhir, apakah dalam melaksanakan implementasi itu Teteh ada hambatan atau tantangan enggak? Dan bagaimana cara Teteh menghadapi atau mengatasi tantangan tersebut? Untuk mengatasi hal itu, yang saya lakukan adalah sebisa mungkin lebih memilih produk lokal hasil buatan Indonesia. Iya. Ya, baik Teh. Berarti tantangannya itu maraknya produk lokal, produk internasional yang masuk ke Indonesia, dan cara menghadapinya yaitu dengan kecintaan Teteh menggunakan produk Indonesia ya Teh. Ya. Betul ya, jadi kita tuh harus lebih mencintai produk dalam negeri ya Teh Nabila. Tuh jadi pelajaran juga nih buat kita. Tidak harus angkat senjata dan lain-lain untuk bela negara. Cintai produk diri sendiri aja udah salah satu tindakan bela negara. Berikut ini adalah kesimpulan dari hasil wawancara bersama 3 orang narasumber kita. Yang pertama, apa sih bela negara dan wawasan kebangsaan itu? Menurut ketiga narasumber kita, wawasan kebangsaan dan bela negara dapat disimpulkan sebagai bagaimana cara pandang kita sebagai warga negara yang dilandasi oleh jati diri kita, dan bagaimana kita menghargai negara seperti meningkatkan negara ke tingkat yang lebih baik dan berjiwa patriotisme, kreatif, dan juga inovatif. Untuk yang kedua, yaitu bagaimana implementasi yang dapat diterapkan ketiga narasumber sesuai dengan profesinya masing-masing. Untuk Kak Fadli, beliau menerapkan dengan tetap menerapkan budaya Indonesia meskipun beliau bekerja di perusahaan yang bersaing secara global. Untuk Kak Andi, beliau tetap melaksanakan tugasnya dengan integritas, bekerja secara profesional, dan juga jujur dalam melakukan pekerjaan. Untuk Kak Nabila, beliau caranya adalah dengan melakukan kuliah dan mengikuti kelas secara rutin, kemudian menghormati dosen, dan juga menyelesaikan tugas sesuai dengan deadline. Yang ketiga, apa sih kendala dan juga tantangan yang ketiga narasumber kita hadapi? Untuk Kak Fadli, beliau menemukan tantangan yaitu bagaimana caranya agar kita tidak terpengaruh oleh budaya asing. Nah, cara mengatasinya adalah dengan beliau tetap mencintai tanah air, beliau tetap bangga terhadap produk-produk Indonesia. Sedangkan untuk Kak Andi, tantangan yang dihadapi adalah mengenai nepotisme. Caranya adalah dengan beliau menghindari praktek-praktek nepotisme dan menerapkan sikap integritas. Untuk Kak Nabila, yaitu tergiurnya dengan banyaknya produk-produk luar negeri. Nah, Kak Nabila ini mengatasinya dengan tetap membeli produk Indonesia. Demikian kesimpulan dari hasil wawancara bersama ketiga narasumber kita. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.